Nah, ketika mulai masuk chapter 5, 6, 7, itu beda dari yang sebelumnya. Kita akan mengenal dua istilah downstream sama upstream. P itu kan mewakili parent atau induk perusahaan. S mewakili subsidiary atau anak perusahaan. Parent itu kan posisinya pasti derajatnya lebih tinggi daripada anak gitu ya, sehingga P di atasnya S. Apa itu transaksi downstream? Downstream itu kalau P yang menjual inventorinya ke S. Jadi kalau dari P jualan barang dagangan ke anak S, itu kalau dinyatakan dalam panah kan seolah-olah seperti turun gitu ya. Makanya itu namanya downstream. Tapi kalau dibalik, dalam situasi case tertentu, bagaimana kalau misalnya S yang menjual inventory ke P? Bisa. Nah, seolah-olah kan panahnya kalau digambarkan dari anak ke induk itu kan naik ke atas. Makanya transaksi ini disebut dengan upstream. Downstream dan upstream ini istilah yang akan kita temukan mulai di chapter 5, 6, dan 7 saja. Di chapter 4 yang lalu nggak ada, karena nggak ada inventory, nggak ada PPE, nggak ada bonds yang dijual. Jadi kita mulai bicara intercompany profit transaction alias adanya transaksi antara induk sama anak itu di chapter 5, 6, dan 7. Yang hari ini kita pelajari yaitu yang chapter 5-nya. Chapter 5 itu berbicara khusus tentang persediaan barang dagangan. Jadi mari kita ingat-ingat kembali apa itu persediaan barang dagangan. Kalau misalnya di sini adalah perusahaan yang bergerak di bidang dagang, ya inventory itu pasti rutin dijual ya. Nah, tapi jualnya ternyata bukan sama orang luar. Ternyata ada yang parent jual ke anak atau anak ada yang jual ke induk begitu. Selain di kehidupan sehari-harinya, parent maupun subsidiary memang jualan ke orang luar. Coba ya, kita akan mengerjakan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya dimulai dengan keterangan yang sama. Seperti yang lalu itu seperti ini. Kemudian cuma ditambah ada yang warna biru, itu saya tunjukkan tadi yang biru itu berarti sampai dengan chapter 4. Kemudian hari ini tuh yang warna kuning itu tambahannya penanda kalau ada chapter 5-nya. Pertanyaannya tapi tetap sama. Selalu transaksi, kemudian jurnal kertas kerja, dan saldo investment sama income begitu ya. Dalam bentuk T-account biasanya. Oke, kita akan menganalisa soal ini. Mulai dari yang awal, kita akan menjawab poin yang A. Buatlah jurnal transaksi yang diperlukan oleh parent. Kita selalu jadi parent ya, selalu jadi induknya terkait transaksi pada tahun 2012. Ini kalau saya tanyanya 2011 dan 2012 saja bagaimana? Dengan kata lain kalau saya tanya tahun kedua ya, tahun pertamanya harus dibuat juga. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita analisa dulu excess cost over book value-nya. Temukan di sini, P membeli kepemilikan atas saham biasa S itu dengan membayar 720.000 tunai, net asetnya terdiri dari common stock dan return earning. Cost dari yang tunai 720, terus BV-nya 500 tambah 100. 500 common stock tambah return earning 100, kemudian diapakan? Dikurangi. Oh, dikali. Jadi book value-nya itu common stock dan return earning alias net aset perusahaan yang kita beli, betul. Dikalikan dengan Oh ya kali kepemilikan yang kita beli. 80. Ya, kita Sorry kalikan dengan lupa. 80%. Kemudian kita temukan selisihnya. Selisihnya itu yang disebut dengan excess cost over book value ya. Oke, lanjut ke Angelina Maureen. Selanjutnya temukan nilai pasar sama nilai buku untuk identifiable net asset yang berbeda saja. Jadi kalau yang nilai pasar sama nilai bukunya sama ya nggak usah diperhatikan. Nah di sini sudah dibantu soalnya. Nilai pasar sama nilai buku yang beda itu cuma ada 3 aset. Land itu bedanya berapa, Angel? 20.000. 20.000. Plus atau minus? Plus itu untung, minus itu rugi ya? Untung. Untung, bagus. Kalau kita punya nilai buku 60, di pasar aset kita jadi 80, berarti aset kita untung. Lanjutkan. Building. Untung 80.000. Oke. Equipment. Equipment sama, untung 20.000. Ya, kebetulan contoh di sini semuanya untung ya. Tapi kalau untuk aset, kalian ingat-ingat, kalau nilai pasarnya lebih kecil berarti rugi.
Tapi kalau hutang, nilai pasarnya lebih kecil, berarti untung. Oke, Angel, selanjutnya. Masih ingat bagaimana cara mencari goodwill? Sebelum sisanya, ini harus dikalikan dulu dengan kepemilikan yang tadi kita beli. Jadi, untungnya 20.000, kita hanya beli 80%, berarti untungnya bagi kita hanya 16. 80.000 bagi kita hanya 64, 20 bagi kita 16. Totalnya harus kembali ke excess cost over book value. Bagaimana cara mencari goodwill? Land, building, equipment di total, Ya, dikurangin Eko BV-nya 240. ya 240 totalnya semua ini. Berarti kalau ini kita total masih 96, ya berarti 96 ditambah berapa biar jadi 240. Oke, bagus Angel. Selanjutnya Anggi. Iya, Bu. Amortisasi itu kita harus baca di soal bagaimana keterangan setiap aset itu beda-beda. Land tidak didepresiasi. Di sini saya siapkan 2 kolom, amortisasi untuk 2011 dan 2012. Kalau landnya tidak diamortisasi berarti kolomnya diisi berapa? Tetap 16. 0. 0. Tidak ada amortisasi itu artinya amortisasinya 0. Kalau yang building itu pengertian amortisasinya 20 tahun garis lurus rata. Nah, yang seperti itu baru bagaimana? Dikali 20. Bukan. Dibagi 20. 64.000 dibagi 20. Ketika menemukan angka 3.200, itu diberikan operator positif atau negatif? Positif. Tuh, kalau pertamanya positif, amortisasi itu harus menghapus sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya positif, amortisasinya harus negatif. Kalau sebelumnya negatif, amortisasinya harus positif. Lagi, equipment berapa tahun di sana? 4 tahun. 4 tahun ya. Berarti 16.000 kita bagi 4. 4.000-nya positif atau negatif? Negatif. Nah, kenapa harus negatif? Karena yang 16.000-nya positif. Betul, karena 16.000-nya positif. Goodwill itu selalu tidak diamortisasi ya. Diingat-ingat, goodwill itu tidak diamortisasi. Kita jumlahkan, berarti total amortisasinya kebetulan sama. Untuk tahun 2011 7.200 dan 2012-nya 7.200 juga. Investment in S Ya, sama cash. betul. Jurnal P membeli S itu adalah investment in S to cash. Tanggalnya kita cocokkan di sini 1 Januari, jadi belinya tanggal 1 Januari. Senilai apa, Anjali, pembelian itu? Nilai cost-nya 720. Tuh, senilai cost tunainya. Kalau belinya tunai. Kalau belinya pakai saham, ini juga bisa ditambah-tambahkan. Pakai common stock, pakai additional paid in capital, dan lain sebagainya. Pembelian itu hanya muncul 1 kali, jadi kalau ditanya tahun depannya apa, nggak ada. Lanjut, Anjali. Dividen, temukan informasi di sini. Cari dividen yang dibagi berapa. Yang diterima ya, kalau bagi kita. P itu berarti terima dividen dari S berapa? 50.000. Ya, lalu tahun 2012-nya? 80.000. Oke. Apa jurnalnya kita menerima dividen? Berarti kita dapat uang, cash, bagus. Terus? Dividen. Tuh, nggak ada dividen. Investment in S. Oh ya, investment. Jadi kalau kita terima dividen itu jurnalnya cash, debit, investment in S, credit. Masukkan angka yang tadi, yang sudah kalian temukan. Tahun 2011-nya 50.000, tahun 2012-nya 80.000. Jangan lupa dikalikan dengan 80. Kepemilikan, 80%. Jadi kita nggak boleh terima 50.000, tapi kita hanya sesuaikan dengan kepemilikan kita. Tahun depannya juga demikian ya. Buat jurnal yang sama, tapi nominalnya 80.000 kalikan kepemilikan. 80.000 kali kepemilikan berarti 64. Oke. Kalau net income itu bukan cash, tapi net income itu debitnya adalah investment. Kemudian kreditnya adalah? Nggak tahu. From S. Bisa buka itu, bisa buka recording kita yang lalu boleh, atau buka catatan kita yang lalu boleh. Jadi debitnya investment, kemudian kreditnya income.
Kita isikan dengan angka net income. Coba temukan di soal, Abian. Berapa net income-nya? 80.000. 80.000 itu untuk 2011. Kemudian sekalian 2012-nya? 100.000. 100. Kita masukkan sini nggak boleh 80 ya? Dikalikan dengan Kali 80%. kepemilikan. Jadi Tapi itu 80.000. ada loss-nya gitu, maksudnya gimana, Bu? Net income kalau positif, kalau misalnya ini negatif berarti bacanya net loss gitu maksudnya. Oh. Jadi maksudnya ini tuh net income or loss. Kalau positif artinya income, kalau minus berarti artinya loss. Tahun depannya kita buat jurnal yang sama, diingat-ingat ya. Untuk net income itu jurnalnya investment to income. Kemudian angkanya 100.000 berarti dikali? Abian? Dikali 100.000-nya 80%. dikali 80%. Diingat-ingat ya, jurnalnya bukan cash, tapi investment to income. Satu lagi, jurnal, Abian. Jadi setelah net income, jurnal berikutnya adalah amortisasi ekses. Sesuai yang sudah dihitung oleh Anggi tadi, kita ketemu tahun 2011, amortisasinya 7.200 negatif, 2012 kebetulan sama, 7.200 negatif juga. Kalau negatif, jurnal debitnya adalah Oke, Abian butuh baca lagi berarti. Arsya, ingat nggak Arsya? Negatif. Pada income from Jurnalnya S. adalah income from S. Pada investment in S. Betul, pada investment in S. Nilainya ambil dari? Itu, Bu. Berapa? Berarti Nilainya ambil dari kolom amortisasi ya. oh yang 7.200, Bu. 7.200 untuk tahun 2011. Kebetulan ini sama jurnalnya. Tahun depan negatif juga, jadi income to investment lagi. Ambilkan dari kolom amortisasi 2012, 7.200. Nah, itu adalah jurnal transaksi yang sudah kita pelajari yang lalu sampai dengan chapter 4. Ada pertanyaan dulu sampai di sini?